Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alden Marga Putra dengan NIM D02199502. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Teknik Penulisan mengenai meringkas sebuah artikel ilmiah mulai dari judul sampai tinjauan pustakanya. Ya, langsung saja. Judul artikel ilmiah yang saya gunakan yaitu Sistem Informasi Tugas Akhir Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Sanata Dharma Yogyakarta berbasis web, dan penulisnya yaitu bernama Maria Priska Brilian. Kemudian abstrak dari artikel ilmiah ini yaitu tugas akhir adalah salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa, termasuk mahasiswa Teknik Informatika Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Tugas akhir harus melalui tahapan-tahapan tertentu. Tahapan tersebut adalah kolokium dan pendadaran. Saat ini, untuk melakukan pendaftaran pengajuan proposal tugas akhir dan pendadaran mahasiswa harus datang langsung ke sekretariat pada jam kerja sekretariat. Oleh karena itu, proses pendaftaran pun akan menjadi lebih lama karena mahasiswa harus bolak-balik ke sekretariat. Selain itu, dengan sistem yang ada sekarang, administrator dan dosen kesulitan dalam melihat riwayat tugas mahasiswa. Karena permasalahan di atas, dibuatlah suatu sistem informasi tugas akhir mahasiswa dengan berbasis web agar dapat memudahkan mahasiswa dalam melakukan pendaftaran kolokium dan pendaftaran secara mandiri, sehingga mahasiswa tidak perlu datang secara langsung ke sekretariat. Selain melakukan pendaftaran melalui sistem ini, mahasiswa dapat melihat nilai dan status kolokium maupun pendadaran. Selain untuk mahasiswa, sistem ini juga dapat mempermudah administrator dan dosen dalam melihat riwayat tugas akhir mahasiswa. Kemudian pendahuluan dari artikel ilmiah ini, penentuan suatu judul tugas akhir harus melalui tahapan-tahapan tertentu dan persetujuan dari dosen. Di Universitas Sanata Dharma, khususnya pada program studi teknik informatika, salah satu dari tahap tersebut adalah seminar kolokium. Kolokium adalah tahap di mana dosen menentukan apakah suatu proposal skripsi dinyatakan layak untuk dilanjutkan pengerjaannya atau harus diganti dengan judul yang baru. Saat ini, pendaftaran kolokium mahasiswa teknik Universitas Sanata Dharma tidak dilakukan secara langsung oleh mahasiswa yang bersangkutan, melainkan dilakukan oleh dosen mata kuliah metopen dan selanjutnya diproses oleh sekretariat. Selain itu, bagi mahasiswa yang harus mengambil kolokium ulang, harus melakukan pendaftaran secara manual dengan mengisi belangko pendaftaran yang ada di sekitar sekretariat dan meminta persetujuan dari dosen pembimbing dan dosen reviewer berkaitan dengan hari dan waktu kolokium, sehingga memakan waktu yang lama dalam melakukan pendaftaran. Begitu pula dengan pendaftaran pendadaran, mahasiswa harus melakukan pendaftaran secara langsung ke sekretariat dan harus mengumpulkan syarat-syarat pendaftaran pendadaran. Untuk penilaian, dosen juga harus melakukan penilaian secara manual, baru kemudian berkas nilai ujian mahasiswa atau kolokium dan pendadaran diserahkan kepada administrator untuk diproses. Untuk melihat riwayat tugas akhir mahasiswa,
dosen atau kaprodi juga tidak dapat melihat secara langsung, melainkan harus menghubungi sekretariat terlebih dahulu untuk meminta data mahasiswa. Sedangkan untuk sekretariat atau administrator juga harus mengurus berkas-berkas pendaftaran tugas akhir, kurikulum atau pendataan yang berupa berkas formulir ke dalam file Excel agar dapat dibuat riwayat tugas akhir mahasiswa. Oleh karena itu, dibuatlah suatu sistem tugas akhir berbasis web, di mana sistem tersebut berfungsi agar mahasiswa dapat melakukan pendaftaran tugas akhir secara mandiri dan dapat cepat serta dapat memudahkan dosen dalam memberikan penilaian dan memudahkan administrator dalam pembuatan laporan riwayat tugas akhir mahasiswa. Kemudian pada tinjauan pustakanya, sistem berasal dari bahasa Latin itu sistema dan bahasa Yunani sustema, yang artinya adalah salah satu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Informasi adalah data yang telah diberi makna melalui konteks. Sebagai contoh, dokumen berbentuk spreadsheet seringkali digunakan untuk membuat informasi dari data yang ada di dalamnya. Laporan laba rugi dan neraca merupakan bentuk informasi, sementara angka-angka di dalamnya merupakan data yang telah diberi konteks, sehingga menjadi punya makna dan manfaat. Sistem informasi dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang terintegrasi secara optimal dan berbasis komputer, yang dapat menghimpun dan menyajikan berbagai jenis data yang akurat untuk berbagai macam kebutuhan. Sistem informasi berbasis web adalah serangkaian komponen yang terkait satu sama lain dan bekerja bersama-sama untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarluaskan informasi guna mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, kontrol, analisis, dan visualisasi yang distimulasikan melalui media web. Demikian presentasi saya. Maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.